Berikut kita panggil peserta dengan nomor peserta 2211 dengan nomor peserta 2211 akan mempresentasikan makalahnya berjudul Masjid Friendly, Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid, Implementasi Quran Surah At-Taubah ayat 18. Dengan judul Masjid Friendly, Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid, Implementasi Quran Surah At-Taubah ayat 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para Dewan Hakim, panitia serta audiens yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan tulisan saya yang berjudul Masjid Friendly, Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid, Implementasi Quran Surah At-Taubah ayat 18. Masjid Friendly merupakan rumah Allah yang ramah dan penuh dengan persahabatan yang memberikan pelayanan kepada seluruh jamaah yang datang. Dengan beradanya masjid bisa menjadi suatu potensi yang sangat penting untuk memperdayakan ekonomi umat, terutama dalam faktor kehidupan seperti faktor politik, pendidikan, sosial maupun ekonomi. Jika masjid tersebut dikelola dengan manajemen yang baik, memiliki visi-visi yang jelas, serta memiliki program-program yang inovatif. Namun, eksistensi masjid saat ini masih banyak masjid yang difungsikan hanya sekedar saja, bisa juga difungsikan sebagai pada saat sholat fardu saja, setelah itu ditutup kembali, dan dari hal-hal tersebut bisa mengakibatkan masjid itu jauh dari umat Islam, walaupun dekat hanya untuk melakukan aktivitas-aktivitas biasa seperti sholat fardu, sholat idul adha, sholat idul fitri, maupun peringatan-peringatan hari-hari besar umat Islam. Maka dari permasalahan di atas, penulis mempunyai dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana interpretasi makna masjid, dan yang kedua, bagaimana interpretasi masjid sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Masjid, menurut istilah, masjid adalah suatu bangunan yang memiliki batasan-batasan tertentu yang didirikan untuk beribadah kepada Allah seperti sholat, zikir, dan membaca Al-Quran serta ibadah-ibadah. Namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masjid adalah suatu rumah atau bangunan tempat sembahyang umat Islam. Tetapi di dalam bahasa Arab, masjid diartikan sebagai tempat sujud. Sujud dalam pengertian lahir adalah gerakan, dan sujud dalam pengertian batin adalah pengabdian. Maka dari pengertian inilah masjid memiliki makna yang sangat luas, tidak hanya sekedar sebagai tempat sembahyang umat Islam, tetapi juga bisa digunakan dalam hal-hal apapun yang bisa meningkatkan kesejahteraan dan tingkat ekonomi umat. Permasalahan ini berlandaskan normatif Quran Surah At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang dimana ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang berhak memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman serta berserah diri kepadanya dan mempercayai akan datangnya hari kiamat sebagai tempat pembalasan
segala perbuatan dan melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Maka orang-orang inilah yang diharapkan dan semoga mereka bisa mendapatkan petunjuk untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Implementasi Quran Surah At-Taubah ayat 18, masjid sebagai pemberdaya ekonomi umat. Dalam memakmurkan masjid secara umum, masjid perlu difungsikan sebagai sentral pendidikan, ibadah, ekonomi, politik maupun sosial dengan memiliki program-program seperti program gerakan jamaah mandiri, program jamaah subuh, kampung Ramadan, Baitul Mal, program kontak infak, zakat produktif dan pengembangan UMKM. Jadi di sini penulis memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama, masjid adalah suatu tempat atau bangunan yang digunakan sebagai pusat ibadah. Baik, Anda sudah menggunakan waktu 5 menit yang diberikan. Mohon izin, Prof, silakan untuk memulai pendalaman, Prof. Oke, apakah saudara punya data enggak berapa banyak masjid di Sumatera Selatan ini atau di Palembang saja? Kalau data yang masih di Palembang atau Sumatera Selatan tidak ada, tapi kalau seluruh masjid yang ada di Indonesia sekitar 800.000 masjid yang sudah ada. Maksud saya begini, tulisan ini akan menjadi bagus kalau berangkat dari fakta-fakta. Misalnya begini, di Palembang terdapat 1000 buah masjid. Di satu sisi, di sisi yang lain masih terdapat sekian ribu orang miskin. Maka Anda berlogika di situ. Bagaimana satu masjid dapat memberdayakan ekonomi sekian orang? Yang sekarang belum terbukti. Daripada Anda bicara tentang hal-hal yang sebenarnya normatif, masjid di tempat tujuh dan lain-lain, bicaralah fakta-fakta. Ya, jadi tulisan Anda itu bisa menjadi bagus kalau didukung oleh fakta-fakta. Anda bicara fakta, ada analisis fakta, ada cari jalan keluar, solusinya apa, seperti apa, daripada Anda membicarakan hal yang sifatnya normatif ya. Jadi kedepannya lebih fokus Anda bicara, lebih kuat didukung oleh fakta-fakta. Jadi berapa tadi masjid di Indonesia ini? Sekitar 800.000. 800.000 masjid ya. Ya lumayan lah untuk penduduk 200 juta orang, masih menurut Anda masih seimbang nggak 800.000 dengan 200 juta orang? Seimbang, Ustaz. Apabila masjid itu difungsikan dengan semaksimal mungkin. Iya. Nah, jadi kalau misalnya orang masih bikin masjid, masih butuh sumbangan, masih layak disumbang, karena memang masih kekurangan masjid kan. 200 juta itu kalau rata-rata satu masjidnya, kan tidak semua masjid gede kan, masjid itu rata-rata ada yang 100 orang, 200 orang, rata-ratanya 100 orang. Jadi masih kurang sebetulnya. Jadi kalau ada panitia pembangunan masjid itu jangan dulu dikesampingkan, harus disumbang, karena memang kita masih kurang masjid. Yang kedua, apa gagasan Anda untuk memberdayakan masjid supaya bukan hanya untuk sholat, tapi juga sebagai pusat peningkatan ekonomi umat? Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh masjid, oleh DKM misalnya? Ya UMKM, misalnya pengembangan UMKM Ustaz. Jadi masjid ini memfasilitasi segala kebutuhan yang untuk berdagang kepada orang-orang yang ingin mengembangkan UMKM tersebut dengan memberikan pinjaman dana atau yang lainnya tanpa tanpa bunga, Ustaz. Boleh nggak kalau uang kencereng masjid dipinjamkan untuk modal dagang bakso misalnya? Kalau misalnya masjid tersebut sudah memiliki manajemen yang baik dan visi yang jelas, boleh untuk meminjamkan uang masjid tersebut untuk orang-orang yang berusaha. Di mana, di bagian mana gagasan Anda itu ditulis dalam makalah ini? Misalnya meminjamkan uang kencereng untuk memberdayakan ekonomi salah seorang jamaah misalnya. Di bagian C, implementasinya.
ada di pengembangan UMKM sama zakat produktif. Bangun berapa? Implementasi. Program kontak infak, zakat produktif. Nah, ini memang kalau didukung dengan data-data akan sangat bagus tulisan ini. Yes, sir. Ya, itu saja. Jadi saya ingin mengingatkan seorang penulis itu harus tajam membaca fakta. Ya. Jadi jangan hanya mengawang-awang di langit, Yes, tapi sir. juga menurunkan pikiran Anda ke dunia kenyataan. Ya, terima kasih. Syukuran, Sir. Baik, terima kasih Prof atas masukan-masukannya. Mungkin kalau yang hafal jumlah masjid, khotib-khotib di sini Prof hafal insya Allah. Baik, saudari 2211 ya. Saya ingin melihat ayat yang Anda kutip, innama ya'muru masajidallah dan seterusnya. Ada satu poin terpenting di ayat itu bahwa ada kata-kata walam yakhsha illallah, dan tidak memiliki rasa khawatir, rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Sementara dalam Quran surah Fatir ayat 28 dikatakan bahwa innama yakhshallah min ibadihil ulama. Innama lil hasri, bahwa yang takut kepada Allah adalah ulama. Apakah maksud dari ayat ini bahwa yang berhak memakmurkan masjid hanya para ulama saja? Baik, Sir. Jadi yang memakmurkan masjid itu tidak hanya ulama, Sir. Bisa juga para remaja yang generasi muda juga. Lalu bagaimana Anda menafsiri kata walam yakhsha illallah, yang kalau kita tarik secara tafsir ayat bil ayat itu secara tegas dinyatakan dalam surah Al-Fatir dengan innama sebagai adatul hasr. Ya. Jadi yang saya maksud tidak takut kepada siapapun selain Allah itu maksudnya dalam melakukan kebaikan itu kita tidak perlu takut kepada siapapun. Maksudnya jika kita ingin berinfak dan yang memegang masjid itu adalah orang besar, dan sedangkan yang infak tadi masih pendapatannya masih kurang dari yang memegang masjid itu, jadi jangan merasa takut bahwa misalnya mau melakukan kebaikan itu susah. Ya, baik. Pertanyaan terakhir mungkin dari Habib Idrus Alkaf. Apa kabar? Terima kasih. Saudari peserta 2211, sebenarnya judul yang Anda paparkan ini sangat menarik dan insya Allah sangat bermanfaat. Ide tentang penggunaan masjid sebagai tempat pemberdayaan ekonomi umat, ya, itu memang sudah lama. Tapi dari zaman Siti Ghazali juga sudah dibahas tentang itu, bahwa masjid itu bukan cuma pusat ibadah, tapi sebagai pusat daripada bahkan masjid bisa dimanfaatkan sebagai tempat pusat pemberdayaan ekonomi umat. Sangat menarik sekali. Tapi kan tidak semudah itu, ya. Anda sudah benar ketika Anda mengatakan bahwa salah satu langkah yang harus dilakukan adalah melakukan reinterpretasi terhadap makna masjid, bahwa masjid itu bukan hanya tempat ibadah kepada masyarakat, ya, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa masjid itu bukan hanya tempat ibadah, ya, tapi Anda bisa melakukan semua kegiatan yang sifatnya kebudayaan, ya, termasuk dalam hal ini pemberdayaan ekonomi umat dari masjid, artinya masjid sebagai center atau agent of economic empowerment. Most is the agent of economic empowerment. Tapi itu lagi-lagi itu tidak mudah. Yes. Bahwa memang ada stigma di masyarakat bahwa masjid itu tempat ibadah, bukan tempat ini. Bahkan kita bicara tentang dunia, masjid itu dilarang. Ya. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh tokoh masyarakat, ya, dalam hal ini mereka yang punya gagasan untuk memberdayakan masjid di tengah masyarakat, ya, apa yang bisa mereka lakukan? Konsep apa? Misalnya konsep tawazun atau konsep moderasi beragama misalnya. Apa kira-kira yang bisa dilakukan dilakukan oleh para tokoh masyarakat setempat, ya, untuk memahamkan masyarakat
bahwa masjid itu bukan hanya tempat sebagai tempat pusat ibadah, tapi sebagai agent of economic empowerment. Silakan. Ya, Ustaz. Jadi menjelaskan kepada masyarakat setempat bahwa masjid itu tidak hanya untuk tempat sembahyang umat Islam, bisa juga digunakan sebagai tempat segala hal. Yang pertama, kita harus memiliki program yang inovatif, Ustaz. Jadi masjid itu bisa digunakan untuk TPA, bisa digunakan untuk pengembangan UMKM tadi, serta bisa mengundang masyarakat yang ada di sekitar masjid itu untuk sholat jamaah bersama. Itu sudah aspek praktis. Maksud saya gini loh, memahamkan masyarakat itu apa yang bisa dilakukan. Kalau masalah langkah-langkah banyak sekali ya. Misalnya langkah-langkah itu kita melakukan rekonstruksi kelembagaan, misalnya dengan mengadopsi model organisasi yang modern. Jadi masjid tidak lagi dikelola secara tradisional, ya, agar kita bisa beradaptasi dan bisa memanfaatkan masjid itu sebagai lembaga pemberdayaan umat. Tapi ada langkah pertama yang harus dilakukan, bahwa tokoh masyarakat itu harus memahamkan masyarakat bahwa masjid itu punya multifungsi. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Langkah yang paling mudah dilakukan oleh tokoh masyarakat setempat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di sekitar bahwa ini loh masjid itu. Silakan. Jadi tokoh masyarakat setempat itu bisa menjelaskan secara terperinci apa saja fungsi masjid tersebut, Ustaz, dan serta memberi fasilitas dan mengajak pada seluruh masyarakat tersebut untuk ikut serta dalam pengelolaan masjid tersebut. Baik, saya kira sudah selesai, Habib, waktunya sudah digunakan 15 menit. Terima kasih, silakan peserta untuk mengakhiri sesi presentasinya. Terima kasih kepada Dewan Hakim yang telah memberikan saran kepada saya dan peserta ilmu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Dewan Hakim yang kami hormati, panitera, ofisial dan peserta yang berbahagia, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 12.17.